sekali dalam hidup ini ada kata-kata sekonyong-konyong. Artinya apa ya? Tiba-tiba sakit, tiba-tiba kecelakaan. Hidup tidak sempurna, tapi Yesus terlalu sempurna. Mau tepuk tangan buat Yesus. Dan tadi saudara Boy ngomong, Yesus. Memang saudara, gereja yang hebat adalah gereja yang cinta Tuhan Yesus. Amin. Setan nggak takut kamu berbuat baik, dia takut kamu cinta Yesus. Karena kita ini bukan apa yang kita lakukan, kita ini apa yang Yesus sudah lakukan di kayu salib. Kabar baiknya, dia mati dan bangkit buat kita. Jadi segala penyakitmu akan disembuhkan Tuhan, asal percaya. Kalau Anda baca di Matius 13 ayat 58 lucu, tulisannya gini. Tidak banyak mujizat hari itu bukan karena Yesus nggak sakti lagi, tapi kurang percaya. Itu penting sekali. Passwordnya itu percaya. Seandainya saya dikasih kartu ATM. Nah, siapa namanya? Roni. Sama Roni dikasih kartu ATM gini, Pak Yo, nek Pak Yo pergi ke Perth ini ya, tolong kartu ini enggak banyak, tapi nek Pak Yo jajan aja bisa. Senang loh saya. Sampai Perth saya beli. Oh, saya enggak bawa uang, tapi saya dikasih teman saya kartu ini. Oh, bisa itu. Nah, gitu. Dicek sama dia. Oh, berlaku. Oh, isinya banyak ini. Kok jajan, beli rumah aja bisa. Terus akhirnya ketemu suatu makanan yang saya ingin makan. Bisa begini? Bisa. Tempelkan aja Pak. Pit. Sekarang masukkan pinnya. Ulah lihat. Kok gak takut sih? Baiknya dia sama saya tidak berguna. Kasihnya gratis. Untuk menikmati kasihnya Roni, nggak gratis. Tak ulangi. Tuhan itu mengasihi kita gratis, amin. Tapi untuk menikmati kasihnya nggak gratis. Ada password. Passwordnya apa sih? Gampang, murah, dan untuk semua orang. Percaya. Apa? Percaya. Oh, supaya percaya. Coba Roni bukakan Matius 13. Biar Roni percaya. Siapa? Tony. Mic-nya tolong mic-nya. Tony. 13 ayat yang ke-58. Ini penting. 13 ayat yang ke-58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Yesus pergi ke tempat ini, buta melihat. Pergi ke tempat ini, buta tetap buta. Dia pergi kembali ke tempat yang lainnya, lumpuh berjalan, kembali ke tempat ini, lumpuh tetap lumpuh. Akhirnya ternyata bukan Yesus yang berubah, tetapi di tempat itu orang-orang kurang percaya. Baca lagi. Dan karena ketidakpercayaan mereka. Dan karena apa? Kepercayaan mereka. Maka apa yang terjadi? Tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Katakan sebelah, percaya. Bukan Tuhan nggak sakti, tapi Anda kurang percaya. Ngejak Yesus masuk perahu sekonyong-konyong. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikutinya. Matius 8:3. Ayat 24 tiba-tiba ini. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut. Ada Yesus loh. Jadi yang pertama kita belajar apa? Kau Kristen atau Katolik atau apapun, selama kau punya Yesus, tidak menjamin tidak ada badai. Firman Tuhan hanya mengatakan di Amsal, orang benar itu jatuh 7 kali, bangkit lagi. Bahkan Mazmur bilang, kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan meluputkannya. Mau tepuk tangan buat Tuhan.
Jadi Tuhan itu tidak baik-baik saja, tetapi pasti terjadi yang terbaik. Dulu ada namanya Yusuf, jubahnya bagus, anak Tuhan, mimpi dikasih Tuhan jadi raja. Tiba-tiba sama papanya dibelikan baju bagus. Kokonya nyobek bajunya, bukan musuhnya, kokonya. Kenapa Tuhan membiarkan jubahnya dirobek? Ternyata saya baru tahu, dia nulis di Kejadian. Apa yang kamu rancang buruk terhadap aku, Tuhan mampu merubahnya jadi kebaikan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ternyata di mata Tuhan gak bagus. Jubahmu biasa. Aku punya jubah Perdana Menteri. Akhirnya dia kehilangan baju bagusnya, punya baju pejabat Perdana Menteri. Jadi kalau kau kehilangan yang baik-baik dalam hidupmu dan kamu masih di dalam Tuhan, contohnya seperti ini, kamu masih ibadah, tiba-tiba ada apa-apa, berarti Tuhan bilang itu masih ada yang terbaik akan datang. Tapi harus pasportnya harus apa? Sekali lagi, harus percaya. Katakan sebelum, harus percaya. Ini pasportnya. Masalahnya Pak Yo nggak masuk akal. Di Dr. Sutomo ya, yang lumpuh 712. Ada pendeta, ada orang Kristen, ada nggak Kristen. Kemarin saya kunjungan ke sana, saya jalan kan, padahal salah satu yang lumpuh 712, 711 masih lumpuh. Saya berjalan, padahal ada pendeta juga. Karena pendeta ini pernah ngomongin sama saya gini, yo kamu nggak apa-apa lumpuh asal masuk surga. Tapi Tuhan bilang sama saya, sorry ya, aku Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Setan tidak bisa membatalkan kamu ke surga. Karena Tuhan bukan mau mati, tapi terlanjur mati dan sudah bangkit buat kamu. Tapi dia masih bisa membatalkan satu, berkat di bumi. Dia gak bisa cegah kamu masuk surga, dia bisa cegah kamu menikmati berkat Tuhan di bumi. Diberkati Tuhan keuangan, karena dia Yehova Jireh. Tapi dia ngomong gini, nggak usah punya rumah, asal punya rumah di surga. Yang tersinggung katakan amin. Itu bujuannya. Dia bilang, aku Yehova Jireh, bisa kasih kamu rumah di bumi, punya rumah di surga. Agape ini rumahnya dari Tuhan. Mau tepuk tangan buat Tuhan? Kalau kau ibadah di tempat ini, kau belum bisa punya rumah, asal waktu COVID banyak orang bilang gak apa-apa, sakit, mati, asal masuk. Dan Tuhan bilang, yuk kamu tes, kamu lumpuh bisa berjalan, mega kanker-kankernya hilang. Kami bukti bahwa Tuhan masih sama. Ibrani bilang Tuhan belum berubah dulu, sekarang. Dokter Belanda bilang sampai seumur hidupmu kamu harus lumpuh. Kemarin kami ke Singapura, dokter Singapura bilang, sorry ya Yu, kami yang menetapkan Anda di kursi roda, tapi sekarang Anda bisa berjalan. Mau tepuk tangan buat Yesus? Asal Tony. Kamu bilang sama saya, Pak Yu, kalau mau bakso saya bisa belikan. Enggak semangat, saya gerobak. Kalau aku percaya dapat bakso. Tapi masalah nih, waktu Tony bilang gini, aku ya bisa berangkat kamu ke Singapura. Wah, masa iso. Maka saya hanya dapat bakso, nggak dapat Singapura. Tuhan bilang semua masuk surga. Yang percaya katakan amin. Tapi Tuhan yang sama bilang, aku bisa menyembuhkan kamu. Amin. Tapi kau bilang selalu gini, diabetes gak apa-apa, wis mati asal masuk surga. Maka kau masuk surga tapi diabetes. Karena kau percaya yang satu, tidak percaya. Padahal itu pribadi yang sama. Saya berdoa ya, yang datang hari ini sembuh. Amin. Asal percaya. Masalahnya tidak masuk akal. Masalahnya belum kelihatan. Ini pas saya kan ngomong soal Thomas.
Thomas percaya kalau melihat. Tuhan bilang berbagailah yang percaya sebelum. Jadi aku pernah katakan diabetesmu sembuh. Kalau tanyai orang, ya belum sembuh, tapi pasti sembuh. Kenapa? Karena Yesus sudah mati buat aku. Ini penting dasarnya, bukan dari analisa dokter. Saya ahli gizi, meresmikan diabetes yang bisa sembuh. Tapi saya yang sama ini pendeta, meresmikan kalau aku bisa lumpuh sembuh, diabetes bisa sembuh. Hari ini kita belajar ini apa judulnya? Duplikat mujizat. Kalau lain tolong saya juga, kita akan belajar hal baru, duplikat mujizat. Saya minta PowerPoint-nya. Nah, sebelumnya Pak. Judulnya duplikat mujizat kesembuhan. Duplikat mujizat kesembuhan. Gambarnya kunci, bisa diduplikat. Ternyata kesembuhan bisa diduplikat. Waktu dokter Belanda bilang malaikat pun nggak bisa nolong Bapak, karena Bapak bukan cuma stroke, tapi kelumpuhan syaraf total. Saya bisu 6 bulan, tiba-tiba Tuhan bilang gini, aku tidak pernah berubah. Kalau dulu 38 tahun lumpuh di Bethesda, aku bikin jalan, aku masih pribadi yang sama. Aku bisa buat kamu jalan. Kamu berapa tahun yuk? 4 tahun Tuhan, itu 38 tahun jalan. Maka kamu gampang. Kalau lumpuh bisa jalan, bisu bisa khotbah lagi, apalagi cuma diabetesmu. Kecuali kau meremehkan Tuhan. Misalnya gini, saya punya ponakan, dia tahu saya ini pendeta, dia tahu saya ini ahli gizi, dia tahu saya ini ahli kimia, dia tahu saya ini chef. Tapi kalau tanya kimia ke saya, minta duit ke saya, tapi nek makan mengenai masanya umyo nggak enak. Sampai suatu ketika dia belajar masak sama seseorang, namanya papanya Anton gitu ya. Anton itu temennya punya bapak chef. Selalu ngomong, ini loh enak pasane papanya Anton. Anton siapa? Itu loh. Sing mana papanya? Ditunjukin foto itu. Dualah, iki muridku sing goblok itu. Suatu ketika dia belajar sama dia, ikutlah lomba masak di Grand City. Dan hari itu jurinya saya. Dimenang apa enggak naik. Jadi ininya apa sih? Dia lupa, umnya juga chef. Jadi selain dia Tuhan yang menyelamatkan kau untuk masuk ke surga, dia punya pangkat banyak. Yehovah Jireh, Tuhan yang berkati aku. Dia punya pangkat lain namanya Yehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Tapi kau percaya yang mana? Kalau anak presiden, saya pernah ke Istana Negara, anak presiden ketemu bapaknya dulu, siapa? Gitu. Di rumah kayak apa? Enggak tahu. Dia nganggap apa enggak? Apa dia di rumahnya nganggap bapaknya juga biasa? Padahal bapaknya presiden kalau pagi. Masalahnya Tuhan bisa semua. Nanti setelah khotbah, saudara Boy akan memimpin lagu apa? Segala perkara dapat kutanam. Segala. Hari ini kita belajar ini. Oke, next. Coba nonton ini saya. Ini aja. Matius 8 ayat 20. Bunda, ini ya. Kelihatan? Oh itu ya. Iya. Maka datanglah seorang yang sakit kusta. Ayat sebelumnya. Ayat. Tuhan bukan hanya bisa melakukan mujizat buat Anda, kabar baiknya Tuhan mau dan suka menolong Anda. Kita sering kenal orang hebat, masalah nggak kenal. Kita kenal dokter hebat, tapi dia belum mau menyembuhkan kita. Hari ini kita belajar, Tuhan bukan hanya hebat, tapi dia suka menolong Anda. Hobinya bukan gambar, hobinya bukan nyanyi, hobinya menyembuhkan orang. Pak ada ayatnya, ada. Habis ini kita baca. Next. Ayo baca.
Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Stop. Kusta itu kalau sekarang bisa diobati antibiotik. Ya, 6 bulan betul kustanya hilang. Tapi zaman itu kusta itu penyakit yang mengerikan. Misalnya, aku kenal Pak Tony ya. Kusta itu gini, misalnya saya kusta zaman dulu, Pak Tony, Pak Yo, Pak Tony, sedek aku apa? Aku najis. Jadi orang kusta itu harus ngomong 200 meter ngomong najis, najis, bayang no ya. Orang nggak punya duit ngomong ini, melarat, melarat. Seperti itu. Wes elek ngomong, elek, elek. Bayang no toh. Itu bukan hanya penyakit menghancurkan hatinya. Nggak ada boleh kebaktian. Jadi kustamu 20 tahun nggak boleh kebaktian. Ngeri ya. Tapi Anda lihat penyakit pengerian ini. Ngerian itu sering ngerikan kita. Tapi sorry ya, nggak cukup kuat mengerikan Tuhanmu. Mau tepuk tangan buat Tuhan. Lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Saya ngerti, pernah lihat kok. Dulu mau berjalan, lo buta melihat anak yo, tapi aku nggak bisa deket. Aku najis. Aku nggak boleh deketi Yesus lo. Langsung orang, najis, pergi. Ngeri loh, bagaimana bisa sembuh? Deket aja tidak boleh. Suatu ketika Yesus khotbah di bukit, dia ngedang di sana. Ngedang. Langsung orang bilang, siapa itu? Sekadung dia deketi. Tuhan, aku tahu jika kau mau, kamu bisa. Sing hebat itu jawaban dari Tuhan. Aku malam ini mau kau dengar ini dan kau percaya. Nek ahli gizi ketemu orang diabetes tanya lagi, salamkan apa kamu? Tapi Yesus ketemu orang sakit dia tanya, maukah engkau sembuh? Pendeta kadang-kadang ketemu salah kok terus-terusan ditanya, koreksi, bisa apa kamu? Tuhan nggak pernah tanya. Kenapa? Dia sing bayari pengampunan ini. Biasanya contoh lagi Kotoni bayar aku. Wong liya ngomong ojo ngono nih, nguyu males ya ngene. Sing gak melo bayar cerewet, sing bayari gak cerewet. Yesus itu bayari kamu. Dia suka ngampuni kamu, suka menyembuhkan kamu. Ahli gizi bilang gak bisa, tapi Tuhan bilang bisa. Kenapa? Nggak perlu sembuh. Saudara kalau bikin kopi butuh kopi. Tuhan enggak. Tuhan itu menciptakan yang ada dari yang belum ada. Syarafku ini putus. DSA Anda mempan Jakarta. Kalau foto bisa di desa, karena syaraf putus, apa yang bisa dilakukan? Tidak ada. Tapi Tuhanmu itu pencipta langit dan bumi. Mau tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan bilang nggak perlu syarat untuk menyembuhkan kamu, hanya satu, percaya. Ayo kita lihat jawabannya ya. Next. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Mau tepuk tangan buat Tuhan. Kalau tak kasih tahu. Jadi Tuhan tanya, mau gak? Ya bukan aku. Jawabannya mau. Jadi ini orang yang tidak pernah ibadah, apalagi kalian, orang yang mengasihi Tuhan. Malaiki 3 mengatakan apa? Ada kembali perbedaan antara orang yang kebaktian
dan yang tidak kebaktian. Pak, tapi aku bisa nyanyi tok fales lagi. Nggak masalah, pokoknya kamu hadir karena kamu ketemu penciptamu. Pak, khotbahmu bagus tapi yang sakit di rumah. Ya apa gimana? Tak kasih tahu ya. Firman Tuhan bilang, satu orang ketemu Yesus, seisi rumah diselamatkan. Kalau bahasa aslinya itu bukan selamatkan masuk surga, disembuhkan. Ada contoh ya? Ada orang rumahnya 2 hari. 2 hari ya, KKR Yesus dilihat, oh lumpuh berjalan, buta melihat. Wih, seneng re, seandainya anakku ada re, anakku jauh. Terus tanya, anakmu di mana? Jauh, 2 hari perjalanan. Aku berangkat pulang pergi loh, KKR selesai. Terus Tuhan bilang ini, gak perlu pulang, anakmu gak jadi mati. Kok bisa? Karena aku pencipta anakmu. Oke, dia pulang. Setengah jalan, temennya datang. Bro, anakmu gak jadi mati. Kapan? Jam 12 siang. Ingat, jam 12 kan Tuhan nyuruh aku pulang. Satu orang ketemu Tuhan, seisi rumah diselamatkan. Mau tepuk tangan buat Tuhan. Nanti ya kalau kita nyanyi lagu segala perkara, kita doa. Sebutkan nama anakmu, sebutkan menantumu yang butuh Tuhan. Pak, ada contoh lagi nggak? Ada. No, dikatakan hanya seorang No yang berkenan, tapi yang lainnya nggak berkenan. Menantu nggak ibadah, anak nggak kebaktian, tapi berani mencatat karena kepercayaan No, anak dan menantunya nggak kena diselamatkan Tuhan. Kalau hari ini ada bapak-bapak yang ketemu Yesus, tak doa no ya, seisi anakmu, cucu mantumu diberkati dulu. Kalau ada anak muda yang datang hari ini, lalu kau menyebut nama bapakmu, bapakmu diselamatkan. Terakhir contoh, Pak, contoh dunia nyata ada. Kemarin bulan lalu saya dari Walden. Kamu kalau tahu pendeta Walden itu di Sidoarjo, di tengah jalan ditelepon orang di rumah sakit hospital. Pak Yu, aku namanya A. Pak Yu ingat aku? Nggak ingat. Pak Yu, aku ingin Pak Yu datangi, nggak bisa, aku ditolong. Terus siapa? Ini mau mati. Kenapa? Kanker getah bening stadium 4. Stadium 2 aja mati. Apalagi 4. Yang 4 bisa ditebak bulan depan, minggu depan atau apa. Lalu dia ngomong, telepon dah ya. Oke. Telepon. Halo, Noni, masih muda. Namanya apa? Namanya B, gitu ya. Anaknya B, kenapa kamu minta doa? Aku dengar Om Yo sembuh dari lumpuh. Maka aku pun ingin sembuh. Loh, saya nyembuhna Om Yo ini Yesus. Oh, berarti aku tidak bisa ya? Loh, oh, nih, Yesus bisa sembuh orang. Loh, masalahnya aku menyembah Tuhan itu. Saya pikir-pikir bisa enggak ya? Tapi aku iling papiku ngomong. Aku punya papi itu bertobat jadi hamba Tuhan, ngomong ajar Tuhan, biarkan semua orang datang kepadanya, agamanya apapun. Katanya gini, gini wis, aku nak pindah agama dibakar aku. Terus siapa mesti? Aku mau sembuh, tapi tidak mau pindah agama. Bisa. Karena Yesusku itu tidak nyebut Kristen. Kenapa? Banyak orang Kristen mati kena kanker. Kamu mau nggak bujuku ini kanker hilang? Percaya. Oh, cuma percaya. Ya. Nanti perlu masuk Kristen. Ya, nanti saatnya pasti ditarik kamu. Siapa yang narik? Tuhanku dewe. Sekarang kamu dibolisi dulu, sembuh. Asal cara percaya kok, lucu gampang. Nek besok pagi kamu harus ngomong, coat Yesus. Nek siang ngomong, sampai malam kamu harus ngomong. Itu lebih hebat daripada orang menyembah sak jam. Karena 24 jam connect Yesus. Yang kedua, harus berani ngomong, terima kasih Yesus, penyakit kankerku diambil Yesus.
Ayo ngomong ya Bu. Saya. Namanya gitu ya. B. Percaya Yesus sebagai juru selamatku dan penyembuhku. Gitu toh. Terus tutup, besok dia ke Singapura check up. Menentukan tanggal matinya kapan. Hari itu biasanya. Yuk kata dokter, dites 3 kali kanker hilang. Mau tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan sudah siap. Tapi passwordnya harus percaya. Sudah siap dikotbahi? Ini belum khotbah. Belum bisa jelas. Setelah tak bulu. Kita pulang besok, oke? Terasa enggak? Aku kroso. Ya, mulai ya khotbah ya. Ayo next. Ada 3 yang kita pelajari. Yang pertama, Tuhan sanggup menyembuhkan segala penyakitmu. Katakan segala. Pelajari dulu. Aku percaya, next. Aku percaya Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Bahkan segala penyakit Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Ini penting. Kamu hanya percaya Tuhan bisa menyembuhkan. Tapi kamu nggak percaya. Nek tipes bisa, nek diabetes nggak mungkin. Kalau Tuhan bisa. Ada ya? Ada. Next. Ini tak pelajari kedokteran sedikit ya. Gangguan kesehatan ada 2. Situ yang ganggu tubuh, situ yang ganggu jiwa. Nah, jiwa, depresi, dan gendeng, dan macam-macam. Tuhan bisa nggak? Bisa. Dia pernah menyembuhkan orang gila. Nyebrang danau badan yang menyembuhkan orang gila. Orang gila nggak WA, nggak telepon, nggak ngabari, tapi Tuhan melewati badan menyembuhkan orang gila. Cik nemene baik Tuhan itu. Apalagi kamu yang ibadah setia. Cuma hati-hati KKR kesemanilahi Kristen kalau sampai muding-mudingin datang lumpuh pulang lumpuh. Ada orang pakai gini. Nah iya agama lain. Datang lumpuh pulang jalan. Ayo siapa ini? Dokter sebelahku itu loh. Gak apa-apa yuk lumpuh yuk. Ini salib yuk. Dia lumpuh 15 tahun. Senior. Bukan senior tuwek, senior lumpuh. Kasih tahu kamu ya. Dia sekarang ketemu saya. Lihat saya jalan, lihat saya khotbah. Dia nangis. Nangis gak cukup. Harus nangis itu enak. Puas. Gak berubah apapun. Kecuali air matamu, air mata percaya itu. Yang kedua ganggu fisik. Ada 2, akut dan kronis. Akut itu mendadak, kecelakaan lah, patah tulang lah, kebentuk lah, kepotong lah, pilek lah, itu akut. Kronis itu lama, diabetes lah, jantung, kolesterol, dan lain-lain. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit. Yang percaya katakan amin. Pak, ada ayatnya enggak Pak? Ada, next. Yesus berkeliling seluruh Galilea, waktu itu provinsi. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yang terakhir kuning ini dibaca yang keras. 3, 4. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan bangsa. Tepuk tangan dong. Ayatnya jelas, melenyapkan segala penyakit. Kau harus percaya ayat yang kuning ini. Maka Tuhan ngomong, terjadilah sesuai kepercayaanmu. Ya baik. Gak penting mah, yang penting masuk surga. Asli kan bukan percaya, tapi putus asa. Katakan seperti ojo putus asa. Orang Kristen bukan kurang doa, tapi nggak semangat. Kita belajar yang kedua. Percaya Yesus adalah Yehova Rafa. Percaya Yesus adalah penyembuhku. Ayo. Percaya Yesus itu penyembuhku.
3, 4. Yesus adalah penyembuh. Pentingnya. Daud itu suka aneh golek tembaga. Raja Daud gosok begitu kinclong kayak kaca. Lalu dia ngomong, hai jiwaku, Tuhan penolongmu, jangan takut. Dia ngomong ini kocok, dalam lembaga kekelaman aku tidak takut. Terus Tuhan tuh ngomong ke aku, tiruan itu. Waktu aku di kursi roda, aku lihat kaca rumah sakit, aku bilang, hei Yohanes, jangan takut. Gak selamanya kamu lumpuh, kamu akan sembuh. Terus banyak suster ngomong ini, sakno yo om terkenal nek loro, kena saraf. Sekarang saya jalan ke rumah sakit, ngajar lagi kedokteran, mereka bilang, yang ini tidak pernah kulihat, Yesusnya hebat. Tangan dong buat Yesus. Ayo, tak tantang kamu, mau codek aja. Oh jadi kamu mandi umum, dia kamu naik kacamu ngomong Tuhan berkat orang, pulih no ekonomimu, berkati anak, sembuh kamu. Nanti nak sembuh kamu kesini, bilang sama pengurus, aku mau saksi Tuhan menyembuhkan kanker. Tuhan aku mati ya Tuhan, pelihara anak-anakku. Soalnya dokter KB ngomong harus mati. Terus Tuhan ngomong biar begini, kenapa tergesa-gesa kamu? Soalnya aku lupa, soalnya aku ditinggal orang. Terus Tuhan budaya aku lihat ya, ayo, aku tanya, waktu di Istana Negara, waktu kamu di Amerika, waktu kamu masuk TV, kau David mati. Soalnya modus utangmu banyak, yo mati kamu ya. Padahal Tuhan bisa bayar hutangmu. Kena kanker sih dia, Tuhan ambil lah jiwaku. Soalnya kamu tidak percaya. Terus Tuhan ngomong ini, pasti mati kamu. Tapi cok sekarang sembuh sih, pamer siapa aku. Setelah itu tak ambil kamu. Gak apa-apa. Kamu naik pergi ke Jakarta, ke Bali, atau ke Singapura, dealing kamu nggak? Kamu, soalnya kamu yakin Singapura lebih api dari Surabaya. Nah, kamu yakin surga lebih api? Apa kamu delay terus? Terus Tuhan ngomong bilang gini, boleh, tapi hidup buat Yesus. Mati itu keuntungan. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi takut pasti mati. Katakan sebelum pasti mati ya. Saya ngomong lagi sebelahmu, ojo tergesa-gesa. Gini loh saudara, saya ketemu orang kanker di Bali, Pak Yu aku pengen sembuh kayak Pak Yu. Terus tak ngomong ini, ya percuma lu, kok mati nih lu. Kau kira sembuh terus sakti gitu kan? Tapi aku pengen sembuh Pak Yu, oke. Tapi nek sembuh janji buat Yesus. Maksudnya apa? Pamer. Kayak saya sekarang nggak boleh. Aku dulu naik khotbah ini. Apa lo? Isi nih polifenol. Nek makan apel jantungmu sembuh. Sekarang nggak gitu. Apa lo penciptanya Yesusmu? Kalau kau makan apel mengakui Yesusmu, apel belum habis. Yesus nyembuh jantungmu. Akuilah Tuhan dalam setiap lakumu. Makan apel dalam nama Yesus. Jalan pagi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Kamu ngakui fitness, olahraga, diet ke dokter, aku nono. Belum ketemu dokter, penyakitmu dicabuti. Asal bar. Oke, saya masuk. Next. Terkadang hanya dengan mendengar kesaksian orang dapat bangun imanmu sendiri, dan mujizat yang sama bisa berlaku buat Anda. Kamu kan dengar dari tadi aku mau saya sembuh. Kamu dengar kan? Harusnya imanmu dibangkitkan. Kok bisa dengar aku? Yang ditakuti setan bukan nyanyimu. Ya aku tahu itu, tapi yang paling hebat apa?
Dua, darah anak domba dan kesaksian. Jadi kesaksian kesembuhanku ini lebih hebat dari khotbahku. Karena apa? Praktek, nggak teori doang. Aku dulu dokter gizi, ahli gizi hebat, tapi gak tahu sakit. Sekarang aku hebat, kenapa? Karena aku lumpuh berjalan. Maka aku tahu apel gak nyembuhin aku, tapi Tuhan pencipta apel yang nyembuhin aku. Masalahnya Tuhan nyembuhin kamu, nyiptakan buah. Masalahnya itu. Lalu kamu gak makan ciptaan Tuhanmu. Tuhan, aku kanker prostat. Tuhan bilang aku ciptakan tomat, makan. 2 kali makan gak sembuh, soalnya kamu tahu karena pinter. Sekarang makan tomat karena penciptanya aku. Dan waktu makan kau akui Yehova Rafa menyembuhkan penyakit. Jadi sekarang saya tidak pinter-pinteran, tapi hebat-hebat dan percaya Tuhan. Tapi yang hebat harus melakukan, karena iman tanpa tindakan sia-sia. Next, tak cerita ya, bro. Videonya bisa nanti ya. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ngerti yo? Kayak kamu gini banyak kayak jam lagu gini ya. Adalah di situ perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan. Orang kalau mens tidak boleh kebaktian zaman itu. Jadi orang ini bukan mens, pendarahan, kanker darah 12 tahun, berarti tidak kebaktian 12 ringan. Punya harapan sembuh? Enggak punya. Karena tidak pernah punya iman. Karena iman datangnya dari pendengaran akan firman, sedangkan dia tidak dengar firman Tuhan. Next. Ia telah berulang-ulang diobati. Jadi gak sekali. Nek zaman sekarang mau BPJS, ke Penang, ke dukun, macam-macam dicobai. Sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Itu habis. Aku habis MM dari Singapura, Jakarta, desa, Belanda. Semua nggak bisa. Aku tadi saksi di toko yang di belakang. Aku dulu punya apartemen di Pendeto, nek gak punya hotel. Saya kira gue di dewek, soalnya aku tidak itu. Gara-gara apa? Lumpuh dan kanker. Orang bisa kena lumpuh, bujuni sehat. Bujuni kanker, dek sehat. I double. Tapi kami melewatinya. Kenapa? Kebaikan Yesus. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah memburuk, hancur. Dokter bilang Pak Yohanes ini bukan hanya lumpuh. Nek tahun 2022 tidak bisa lewat, mati. Saya ke mitra keluarga ini kenal kabeh. Seminggu 4 kali masuk UGD, jam 2 kolab, jam 2 pagi ya. Anakku ini trauma, mamanya dirawat di rumah sakit kanker, aku di dokter Stomo. Mobil jual kabeh, dari anak tak sayang-sayang, tak gadang-gadang, tak siap no jalur, aku sugih, aku terkenal demi anakku, berbuat baik demi anakku, habis kabeh. Tapi Tuhan gak pernah habis dalam hidup. Aku nangis, Tuhan, aku ya apa aku? Aku lumpuh di wisuda anakku. Tapi kemarin 26 April, kayak wisuda Marriott, investin ya. Dia mau gini, dengan bangga meluluskan anak saya umlaut. Aku nangis, kata orang, "Duh, umlaut kan nangis." Itu nggak ngerti ceritain. Aku yang datang jalan. Waktu dia mau wisuda, aku lumpuh. Aku nangis dan Tuhan ngomong, siapa sih ngomong kamu lumpuh pas wisuda? Iki tuh tak sebut tuh dokter. Dan bilang, belum, aku yang ngomong, belum. Finish. Dan dia wisuda, saya berjalan. Mau tepuk tangan buat Tuhan? Tepuk tangan lebih meriah buat Tuhan. Next. Oke, aku kan mau ya sampai keringat. Cerita bagaimana aku disembuhkan dengan aku bebek kucing ini.
Kamu nek denger khotbah hebat-hebat, denger dong. Nek kamu ndak punya rumah, wah, kau nih kamu diberkati Tuhan. Nah, anak gue itu sampai mantu. Ya ibu anaknya ya ibu. Anak lanang. Nah, ceritanya gini ya. Jadi tambah buruk. Nah, kamu nggak punya rumah, ya dengar kesaksian orang nggak punya rumah dikasih rumah Tuhan. Mau sembuh kesaksiannya punya rumah, kan hubungannya. Berarti ya, kesaksian hari ini penyakit hebat disembuhkan Tuhan yang hebat. Jadi kamu malam ini spesial, yang sakit disembuhkan Tuhan. Aku khotbah gini di Singapura, di Bali, di GHB, di Gereja Kuning, mana-mana. Langsung ngomong, Pak, aku cek agar tuh hilang. Asal next. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Dengan aku ini penting. Yesus jadi manusia, dia adalah aslinya apa? Firman yang jadi manusia. Ini orang dengar firman, imannya bangkit. Berarti dengar Yesus, pada dengar firman. Jadi kalau aku dari tadi ngoyo cerita, aku disebut Yesus, sebenarnya imanmu sudah bangkit. Dia gak kebaktian, tapi dia dengar. Oh, Yesus sembuh deh. Oh, Yesus sembuh deh. Di filmnya nanti kamu kaget. Yesus tanya, kamu dari mana? Gak punya iman? Aku dengar. Loh, dari mana? Aku dengar orang lumpuh di Bethesda sembuh. Dia ngomong aku, ada yang nyebut aku. Yesus namanya. Padahal di awal Yesus ngomong siapapun kamu sembuh. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Kenapa kok jamah jubahnya? Nah, kamu ke Israel nanti ada namanya ujung jubah. Jadi boleh dipegang itu cuma itu. Kalau baju tidak boleh, soalnya dia najis, berdarah. Next. Seketika itu juga berhentilah pendarahnya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu dia kaget dan berpaling, siapa menjamah jubahmu? Who touch me? Dan lagunya Who touch me? Siapa pegang bajuku? Langsung Petrus ngomong, aku om. Kon pendeta gak iso ngambil tenagaku. Yohanes ngomong, mungkin aku guru. No, beda. Ada yang lain ini. Makanya aku lihat ya, banyak orang Kristen gak sembuh-sembuh. Tersinggung ya, karena yang ngomongin sudah sembuh. Bukan sombong, karena aku mengasihi kalian. Banyak orang karena gengsi gak sembuh gak apa-apa. Tak kasih tahu buka entah apa yang hari ini supaya kamu disembuh oleh Tuhan. Terus sampai Yohanes di Surabaya gak banyak berkati. Aku diundang di mana-mana Taiwan mana. Aku khotbah kesembuhan lagi. Agape ini dulurku. Aku tadi bilang di kuku itu. Aku berapa lama di sini. Aku mau kalian disembuh oleh Tuhan. Amin. Ojo gengsi, percaya. Mintalah akan di gratis. Asal next. Maka katanya, ini loncat ya, maning aku Yesus. Anakmu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu artinya percaya. Asal ku jamah aku pasti sembuh. Sembuhlah dia. Terjadilah sesuai kepercayaan. Yang diabetes sembuh. Amin. Amin. Kanker sembuh. Amin. Aku doa ya, perempuan-perempuan umur 50 ke atas. Mium-miummu dicabut di Tuhan hari ini. Kamu harus percaya. Istriku ini ya, dokter ini agama lain sampai bilang, sorry ya,
Ini hadiah dari Nabi Isa. Mau tepuk tangan buat Yesus? Dikejar 4 jam hilang. Awalnya dia bilang, wih kok mentolnya gini ya. Didelok rambut 3D, wih foto ini ngeri kan. Di biopsi macam-macam, dibedah-bedah, kanker hilang. Aku tanya, Tuhan, kenapa enggak ngilang mau sebelum dibedah-bedah? Tapi Tuhan ngomong begini, biar kamu tahu, orang dunia ngakui, aku Yesusmu. Waktu air jadi anggur, yang ngomong anggurnya bagus Petrus atau Yohanes? Atau pemimpin pesta yang bukan anak Tuhan? Tuhan bilang ini, bawaan ke dia orang yang tidak percaya aku, karena orang itu akan mengakui mujizat Tuhan, ya dan amin. Terus dokter itu harus mengakui Yesus yang menyembuhkan ibu ini. Oke, sekarang bro, setelkan videonya. Anda lihat bahasanya bahasa Spanyol, saya terjemahkan. Ada yang bisa? Spanyol ayo, ada Spanyol. Anda akan pertama kali lihat film ini. Besarkan. Nah, untuk lontaran suaranya kecil. Jalan toh, ini Yesus ya. Young Jesus, 33 tahun. Yesus, nah perempuan ini, darahnya keluar toh darahnya. Terus dia jalan di antara itu, kecepit, keinjak, tapi dia semangat. Katakan sebelum semangat, jalan terus. Tuh, kayak gini loh. 12 tahun tak gini buahnya, nggak ada yang deket Yesus, semua kepingin deket Yesus. Akhirnya kaisar zaman gak apa-apa, aku sing zaman gitu loh, losor. Kamu bisa jalan baik ke sini, kamu harus ketemu Tuhan Yesus. Ini losor dari ketemu Yesus. Nah, dipegang ini. Tepuk tangan dong. Kaget deh. Duh, pendarahanku berhenti. Itu kanker vaginalis, berdarah. Kaget deh. Duh, sembuh. Kaget. Duh, dipegang ke sini, daerah sini, kok kering. Sekali lagi dong, tepuk tangan buat Yesus. Nah, dia ngomong, siapa yang pegang? Kaget deh, gak berani ngaku. Nah ini ngomong, aku, bukan. Bukan, ada yang lain. Akhirnya dia ngaku, aku tuh orang berdosa ini. Gimana sih? Ini terus, kau ngerti? Dia sudah bela aku. Oh, jadi kata-kata. Ini Yesus. Yesus yang mengasihi kan. Nah, gila bingung. Akhirnya aku ngasih jalan. Ini kalau bahasa Spanyol gini, anak, nangis deh. Saya gini aja menangis. Terus kamu sih nganggep deh. Tapi Tuhan bilang, kamu anakku. Siapa yang anak Tuhan angkat tanganmu? Sembuh kamu. Ini loh cerita awalnya, waktu dia pendarahan, dia dengar ada orang sembuh dari lumpuh itu. Ngomong-ngomong kabeh, Yesus hebat. Orang namanya Yesus hebat. Tidak stop.
Apa ya? Kalau Anda baca di Markus dikatakan dia sudah mendengar. Tadi kan saya sudah cerita, Yesus sembuhkan saya. Amin. Hari ini harusnya kamu ngomong, aku juga disembuhkan. Pak, aku tahu Pak Yohanes sembuh. Aku tahu orang itu sembuh, tapi aku bukan Pak Yohanes yang gitu masalah. Pak Yohanes kan pendeta, aku bukan. Nah, saya kan ini belum ini khotbah ya, ini khotbahnya ini duplikat. Jadi, nek aku pamer Yesus sembuhno aku, kamu mesti ngomong, iya Pak Yohanes. Aku bisa enggak? Nah, kuncinya duplikatnya. Habis itu baca ayat. Tadi itu apa? Pendarahan, sakit, sembuh kan apa? Pegang Pak Yo bisa nunjukkan enggak di aku? Aku ini dosen ya, teologi ya. Pak Yo bisa nunjukkan enggak Jokot Batok? Ada kata-kata duplikat, kesembuhannya sama, ketemu Yesus, megang, sembuh. Zaman dulu nggak boleh gitu, harus pendetanya megang kepalanya. Boleh nggak niru? Aku ngomong gini hati, kayak Pak Yohanes, aku pasti disebut no. Bisa nggak? Ayo kita belajar. Wah, kayak ngomong Israel kan, karena yang hebat bukan khotbah orang, tapi firman Tuhan. Nah, aku bisa nunjuk no ayati, kamu harus percaya, duplikat mujizat kesembuhan Tuhan. Saya tak tanyai, tadi ceritanya apa sih? Orang pegang jubahnya sembuh toh. Zaman itu enggak, Yesus harus tanya, maukah kau sembuh? Gitu dulu. Ayo kita baca. Tadi itu Markus 5. Coba sebelumnya. Markus ya, 5 ya. Markus 5. Ada enggak setelah itu acara pegang-pegang jubah sembuh? Kalau ada, berarti duplikat itu ada. Ini nggak akan dikotbahkan oleh manapun, bukan karena saya hebat, karena Roh Kudus mau ngomong hari ini ada duplikat kesembuhan. Markus berapa? Markus berapa? Kita lihat setelah itu. Next. Menduplikat kesembuhan ini dikotbahnya. Next. Ibrani mengatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan tidak akan pernah berubah. Aku waktu lumpuh masih belum bisa ngomong. Ada ponakanku bonceng ya, cilik ya, gak kayak pakaian, kayak ladang tok cilik ini. Waktu masuk, aku sudah ngomong, ngamuk aku. Tuhan Yesus tidak berubah. Bijak-bijak itu ngamuk aku. Tapi Tuhan ngomong, itu aku yang ngomong. Tuhan, aku dalam hati ya, gak bisa ngomong dong. Ya nanti pas aku iso, Tuhan iso, tapi nanti lopo. Terus Tuhan ngomong ini, dulu pernah ada seorang Daud ngomong gini, Tuhan yang melepaskan aku dulu dari cakar singa dan lewat rumah, hari ini melepaskan aku dari Goliat. Dia nggak beda-beda, Tuhan musuhnya memang beda-beda, masalah Tuhan ini sama. Memang penyakitmu beda-beda. Semua lolos dari COVID kan? Ya? Mau diulang? Nah, iya aku nono tak? Tuhan yang melepaskan aku dari COVID. Tuhan hari ini mencabut diabetesku. Kalau kau berani seperti itu, Tuhan akan bangga. Karena kamu ngakui aku sama, terjadilah sesuai. Maka kesembuhan terjadi hari ini. Tapi ingat lo ya, yang dibaca Pak Tony tadi, karena ketidakpercayaan tidak banyak mukjizat di tempat ini. Hari ini siapa yang percaya katakan, tahan. Tuhan, aku berdoa buat tangan terangkat ini. Aku lepaskan kuasa. Aku lepaskan berkat. Sekarang pegang badanmu. Tanganku disewa Tuhan menyembuhkan aku. Dalam nama Yesus, segala penyakitmu dicabuti oleh Tuhan. Kamu besok akan membaik.
membaik dan tambah sehat. Tepuk tangan buat Tuhan. Terakhir, saya tutup dengan ini. Panitia saya nambah 1 menit. Sing capek pulang om. Nah, saya guyon ya. Saya ini sowan di sini. Ya. Maka sudah menghubungi Koyo, AKP siap. Karena saya sudah lama, saya melihat banyak wajah-wajah lama. Yang saya percaya hari ini kau bersama Tuhan. Amin. Anda lihat gambar berikutnya. Yang pertama Markus 5. Sebab katanya asalku zaman saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah mendarat. Markus 5. Sekarang kita baca Markus 6. Ayo kota nih. Bisa baca enggak? Kemanapun ia pergi, ke desa-desa. Baca Markus sih. Markus 6 ayat 56. Ya, tahu ya. Jadi Markus 5 yang dibaca berikutnya Markus 6. 6 setelah 5. Kau sangat cari pun untuk ngerti loh. Ngerti loh. 6 itu setelah 5. Ayo kita baca. Markus 6 ayat 56. Kemanapun ia pergi. Siapa ini? Yesus. Ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung. Tak ulangi, tak tambahin. Ke AKP malam ini. Amin. Mau tepuk tangan buat Tuhan. Bowi tadi nyanyi sampai berkeret-keret itu. Berarti Tuhan sudah hadir di tempat ini. Karena Tuhan duduk di atas puji-pujian. Anda sudah nyanyi, Tuhan sudah hadir. Termasuk dari AKP. Ayo. Orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubah saja. Jadi ngeri ya. Setelah kejadian tadi, berikutnya yang meniru. Gak kata dijamah lagi. Pokoknya aku jemeh, percaya sembuh. Dulu orang ngatakan KKR kesembuhan. Hari ini gak ngajar teologi baru, tapi kesaksian. Tuhan nyembuhno aku. Hari ini kalian gak perlu ke KKR jauh-jauh. Setia kamu disembuhkan Tuhan. Amin. Caranya podo. Tapi kita lihat hasilnya podo enggak? Ayo kita lihat. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Anda diberkati Tuhan. Amin. Anda diberkati Tuhan. Amin. Kalau saya sembuh, Anda sembuh. Amin. Yang perlu Anda tiru cara ibadah, bukan cara percayanya. Asalku jamah aku sembuh, cara percayanya akan ditiru. Nah gitu aku ya asal jamah sembuh. Ngomong gini, Tuhan doa aku enggak. Ngomong gini, Tuhan boleh pegang enggak? Dan yang megang sembuh. Kalau aku pernah ngomong Tuhan sembuh no aku. Ayo ulang no, Tuhan sembuh no aku. Aku ngoco nih kocok-kocok. Aku pasti jalan. Pasti bisa ngomong, tapi ngomongnya ini. Artinya terjemah ya. Aku mau jalan. Dan imanku tidak menipu. Aku bisa khotbah lagi. Mau tepuk tangan buat Tuhan.